Hafsah, Lurah Pulau Tidung, Kelurahan Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kegiatan saat ini, karena saat ini masih pandemi, yaitu yang pertama adalah kami terkait memutus mata rantai penularan COVID-19, jadi ini masih berjalan, yaitu melakukan checkpoint tiap hari untuk kedatangan baik warga Kepulauan Seribu itu sendiri maupun pendatang. Jadi dilakukan checkpoint terhadap PCR, itu yang pertama. Yang kedua adalah program vaksin kepada lansia. Saat ini masih terus berjalan. Kenapa harus lansia? Karena lansia adalah yang paling rentan terhadap terpaparnya virus COVID-19. Wisata saat ini kita mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Parekraf, yaitu dibatasi hanya 50% untuk dilakukannya, hanya 50% kedatangan. Kalau untuk masyarakat, karena di masa puasa ini mereka saat ini UMKM-nya berjalan, alhamdulillah. UMKM misalnya membuat takjil untuk buka, persiapan buka bagi warga, itu masih berjalan. Kita perekonomian menurun, namun Allah masih memberikan jalan lain. Mereka dengan memancing di malam hari, alhamdulillah pendapatannya juga masih ada lah untuk menyokong kehidupannya saja. Untuk masyarakat, kalau saat ini kami menyediakan ala kadarnya untuk buka bagi anak yatim, para janda dan tidak mampu, kebetulan sukarelawan dari kerjasama ASN dan kepolisian. Itu setiap harinya. Kemudian kami juga tetap kegiatan sehari-hari kami adalah, karena ini masih pandemi, jadi masih tetap memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa harus tetap dijalankan untuk 3M. Di Kelurahan Pulau Tidung, alhamdulillah semua warga Pulau Tidung sudah tercover dengan BPJS. Jadi alhamdulillah kalaupun sakit kita sangat cepat dan responsif banget. Andai pun harus rujuk ke rumah sakit, itu pun sudah terlayani. Pelayanan juga di puskesmas, alhamdulillah mereka sangat cepat, karena kita satu-satunya puskesmas. Jadi bila tidak terlayani di puskesmas, misalnya contoh dengan jika ada terpapar COVID, itu langsung berkoordinasi dengan ambulans 118 baik laut maupun darat, dan terintegrasi dengan rumah sakit yang telah difasilitasi di daratan Jakarta. Untuk pariwisata saat ini memang belum begitu banyak, ya. Namun mereka sudah dihimbau untuk jika mereka akan berkunjung ke Kepulauan Seribu, maka mereka harus menjalankan prokesnya, di antaranya bukan hanya 3M, yaitu memakai masker dan harus 50%. Mereka juga harus membawa hasil tes antigen negatif atau PCR. Kemudian setelah sampai di sana, mereka juga akan dilakukan cek suhu. Kemudian fasilitas yang akan ditempati kalau mereka menginap itu pun harus 50 orang. Misalnya kalau kamar itu yang sedianya 4 orang, maka menjadi 2 orang. Alhamdulillah saat ini semuanya berjalan dengan baik, dan masyarakat pun sudah mengikuti apa yang menjadi ketentuan di prokes kesehatan tersebut. Saya sudah 2 tahun, alhamdulillah saya menjabat lurah, pas kebetulan Allah kasih tanggung jawab ini pas masa COVID. Jadi serba-serbinya di masa COVID luar biasa. Dan COVID ini yang pertama adalah tatkala warga OTG tidak mau dirujuk ke rumah sakit, ya. Kami harus baku-baku, harus menyiapkan rumah isolasi terkendali. Nah, rumah isolasi terkendali ini terbentur dengan pendanaan, tapi alhamdulillah saat ini Dinas Parekraf sudah memfasilitasi, walaupun sampai saat ini masih berproses untuk mendengar. Lebih 1% dari warga saya yang terkena COVID tahun lalu itu sekitar 48, tahun ini meningkat, ya, meningkat di Januari awal sama Februari.
hal harapan dari warga masyarakat Kepulauan Seribu, diantaranya yaitu kapal antar pulau, misalnya dari Pulau Tidung ke Pulau Lancang, itu diharapkan pemerintah bisa menghadirkan sarana transportasi kapal antar pulau. Kemudian untuk di Pulau Tidung, masyarakat juga menginginkan adanya stadion mini, lapangan futsal, dan lain-lain sebagainya. Kemudian masyarakat juga berharap ada ruang terbuka hijau, misalnya adanya kebun binatang mini untuk di Pulau. Jadi itu ada beberapa yang belum terfasilitasi oleh pemerintah. Dan ada lagi harapan warga yaitu adanya akuarium di bawah laut untuk di Pulau Rempang. Semuanya itu sudah dimasukkan di dalam usulan langsung Rembuk RW pada tahun ini untuk anggaran tahun 2022. Di antaranya juga ada pembebasan lahan untuk di kelurahan. Penanganan serius terhadap COVID-19 ini yaitu kita patuhi protokol kesehatan, tersedianya alat-alat diantaranya PCR atau ginos atau rapid antigen agar masyarakat bisa mengakses dengan mudah, kalau bisa gratis, sehingga masyarakat tidak takut lagi, tidak berpikir bayar ya, karena virus ini sangat mematikan. Kalau kita bersama, insya Allah bisa selesai COVID ini, asal masyarakat pun mengikuti apa yang menjadi peraturan dari pemerintah. Saya yakin pemerintah juga berharap lebih cepat COVID ini berlalu. Untuk vaksin di Pulau Tidung hampir sudah terrealisasi, yaitu pertama adalah untuk petugas kesehatan itu sendiri, ya, pelayan publik, kemudian lansia. Untuk di Tidung sudah hampir 70% ya, karena 30% diantaranya adalah tidak dapat divaksin karena penyakit penyerta lansia itu. Kemudian saat ini sedang berjalan vaksin untuk kader, PKK, sama pelayan publik. Terkendalanya terkadang vaksin itu habis, jadi menunggu esok harinya lagi dikirim. Jadi ada keterbatasan setiap harinya. Jadi kadang masyarakat sudah datang, sudah mengambil nomor antrian, namun pada saatnya vaksinnya sudah habis. Itu yang dikeluhkan oleh warga. Dan warga umum sudah menanti-nanti kapan jadwal mereka untuk dapat divaksin. Ya, saya berharap bisa segera mungkin seluruh lapisan warga Pulau Tidung bisa tervaksinasi.